Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Kami berdoa agar kiranya YouTube channel ini boleh menjadi berkat, bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Dari bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saya dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Berkati siapapun yang menyaksikan, mereka berada dalam sasaran berkat-Nya Tuhan. Berada dalam sasaran kasih anugerah pertolongan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. 1 Samuel 30 ayat yang ke-1 dan ke-4 saya bacakan bagi saudara. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dan dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Alkitab mengatakan mereka dirampok habis-habisan, dicuri habis-habisan, bahkan Ziklag terbakar sampai habis. Dari ribuan orang yang menghadapi Amalek tersisa 600. Kita mengatakan dalam perikop selanjutnya separuh dari mereka kemudian menyerah di tengah jalan. Kemudian tersisa lagi 400 dan satu tantangan demi tantangan yang lain menghadapi Daud. Tapi yang menarik, Daud meraih kemenangan. Bagaimana Daud dapat meraih kemenangan? Ada kunci kecil yang memutar tragedi menjadi triumph. Atau sebuah tragedi menjadi sebuah kemenangan. Kunci kecilnya dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberikan dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari lamanya. Daud sebenarnya punya masalah sendiri. Daud sebenarnya punya beban sendiri. Tapi di tengah perjalanan Tuhan mengizinkan Daud bertemu dengan seseorang yang butuh mereka tolong. Daud bisa saja mencuekinya, Daud bisa saja melewatinya. Tetapi Daud menolong orang tersebut, dia berhenti sejenak. Walaupun istri dan anak-anak mereka tertawan oleh orang-orang Mesir. Alkitab mengatakan Daud menolong orang tersebut. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-13 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ternyata orang Mesir ini adalah orang yang ikut dengan orang Amalek. 3 hari yang lampau orang ini adalah bagian dari orang yang membakar kotanya Daud. Apa jadinya kalau kita bertemu dengan orang yang pernah berbuat jahat sama kita? Apa jadinya kita bertemu dengan orang yang membakar kota kita, mengambil istri kita dan anak-anak kita? Tetapi di tempat ini, di kejadian tersebut, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang extraordinary. Bahwa Daud harus menunjukkan kasih yang luar biasa kepada orang Mesir ini. Bukan hanya Daud tidak memikirkan istri dan anaknya, tapi Daud melupakan bahwa orang Mesir tersebut adalah bagian dari yang membakar dan bagian dari yang mencuri dan bagian dari orang yang mengambil istri dan anak-anaknya. Orang ini kemudian menuntun Daud kepada orang Amalek. Orang Mesir ini kelihatannya tidak penting, tapi orang Mesir ini justru merupakan kunci penting dari kemenangan Daud. Yesus datang untuk memberi pengharapan
kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Kasih kepada mereka yang hancur. Sukacita kepada mereka yang sedang sedih. Daud memberikan pengharapan kepada orang Mesir ini yang di tengah jalan ditinggalkan oleh tuannya. Kepada orang Mesir yang pernah berbuat jahat kepadanya. Tapi Daud menyelamatkannya, memulihkannya, memberi makan, bahkan mengasihinya. Dari ayat yang kita baca tadi kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Hal kecil ini memberi kemenangan kepada Daud. Matius 22 ayat yang ke-36-37 mengatakan demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang pertama yang kita pelajari tadi saudara, bahwa Daud kunci kecil memutar dari tragedi menjadi triumph. Daud mengasihi orang-orang di sekitarnya, bahkan sekalipun orang tersebut jahat kepadanya. Mengasihi saudara seperti saudara mengasihi orang lain dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-30 mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Segala sesuatu yang kulakukan harus didasarkan kedua hal tersebut. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bahkan kita mengatakan seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru tercatat dalam sebuah kalimat. Satu kata, love. Love God, love people. Cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan bagaimana cara kita mengasihi sesama kita. Kita dapat memenangkan begitu banyak jiwa dengan melayani orang-orang dengan penuh kasih yang luar biasa. Mencari yang terluka, menyembuhkannya, mencari yang membutuhkan dan memenuhinya. Siapakah orang Mesir yang Tuhan sedang bawa dalam hidup kita? Siapakah orang Mesir yang Tuhan sedang bawa untuk kita layani? Siapakah orang Mesir yang Tuhan mau kita layani hari-hari ini? Tuliskan kolom komentar di bawah bagaimana firman Tuhan yang memberkati saudara. Jangan lupa bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Apapun yang kau sedang hadapi, minta Tuhan untuk memampukan kau mengampuni lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu